Halo semua, kembali lagi di channel ini, channel Dosen Kimia, channel hasil percobaan. Kali ini, kita akan membahas mengenai protein, khususnya asam amino. Kata protein berasal dari bahasa Yunani, protos, yang artinya yang paling utama. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki bobot molekul yang besar. Protein merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomer asam amino dan berikatan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan kadang-kadang fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel, makhluk hidup maupun virus. Asam amino merupakan monomer dari polimer protein. Asam amino memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu asam karboksilat, COOH, dan amina, NH2. Struktur asam amino secara umum yaitu satu atom karbon yang mengikat 4 gugus. Yang pertama gugus amina, yang kedua asam karboksilat, yang ketiga hidrogen, yang keempat yaitu rantai samping. Rantai samping inilah yang membedakan asam amino yang satu dan asam amino yang lainnya. Asam amino biasa diklasifikasikan berdasarkan rantai sampingnya. Di video kali ini, saya akan mengklasifikasikannya dalam 8 jenis. Kelompok yang pertama, yaitu asam amino alifatik, yang terdiri dari glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Glisin, atau yang biasa disingkat GLY, atau G, merupakan satu-satunya asam amino yang tidak memiliki isomer optik, karena rantai samping dari glisin yaitu unsur hidrogen. Penggantian glisin dengan asam amino lain akan merusak fungsi dari protein tersebut, sehingga protein tersebut tidak berfungsi dengan normal. Alanin, atau yang biasa disingkat dengan ALA atau A, merupakan asam amino non-esensial. Alanin banyak terdapat dalam dinding sel bakteri dan sejumlah antibiotik. Alanin merupakan asam amino proteinogenik, di mana alanin merupakan asam amino yang banyak digunakan setelah leusin, yaitu sekitar 7,8% dari struktur primer 1150 protein. Valin, atau yang biasa disingkat VAL atau V, merupakan salah satu asam amino yang dikode oleh DNA. Valin berasal dari nama bunga valerian. Valin merupakan asam amino yang hidrofobik. Pada penyakit anemia, bulan sabit, sel-sel eritrosit tidak berbentuk seperti pil, tetapi berbentuk seperti bulan sabit, atau sickle cell anemia. Valin menggantikan posisi asam glutamat, asam amino lain yang hidrofilik. Akibatnya, bentuk sel berubah dan kehilangan kemampuan mengikat oksigen secara efektif. Leusin, atau yang disingkat LEU atau L, merupakan asam amino yang paling sering dijumpai dalam protein. Asam amino ini berperan penting bagi pertumbuhan anak-anak dan menjaga kesetimbangan nitrogen bagi orang dewasa. Asam amino ini diduga berfungsi dalam pembentukan dan perombakan protein dalam otot bagi manusia ataupun bagi hewan. Isoleusin, ILE atau I, merupakan asam amino yang dikode oleh DNA. Isoleusin memiliki struktur yang hampir mirip dengan leusin. Perbedaannya terletak pada letak CH3-nya. Perbedaan ini juga mengakibatkan perbedaan sifat antara leusin dan isoleusin. Isoleusin, dia bersifat hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air. Golongan yang selanjutnya yaitu asam amino hidroksialifatik, di mana dalam golongan ini asam aminonya memiliki gugus hidroksi
dan memiliki struktur yang alifatik. Dua asam amino yang tergolong di golongan ini yaitu threonin dan serin. Serin, SER atau S, merupakan asam amino yang paling sering dijumpai dalam protein hewan. Protein mamalia hanya memiliki L-serin. Kata serin diambil dari bahasa Latin sericum yang artinya sutra, karena asam amino ini berhasil pertama kali diisolasi dari serat sutra pada tahun 1865 dan kemudian diketahui strukturnya baru pada tahun 1902. Threonina yang biasa disingkat dengan THR atau T dapat mengalami glikolisasi dengan atom oksigen. Kehadiran enzim threonina kinase dapat menyebabkan fosforilasi pada threonina, menghasilkan fosfothreonina, senyawa antara penting pada biosintesis metabolit sekunder. Threonina banyak terkandung dalam susu, daging, hingga biji wijen. Kelompok asam amino selanjutnya yaitu asam amino dikarboksilat. Dikatakan dikarboksilat karena asam amino ini memiliki asam karboksilat selain pada gugus utama. Asam amino yang memiliki dua asam karboksilat yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Asam aspartat atau yang disingkat ASP atau disingkat dengan D merupakan asam amino yang sering dijumpai dalam tubuh manusia ataupun hewan. Asam amino ini pertama kali ditemukan pada tahun 1868. Asam amino ini fungsinya yaitu sebagai pembawa sinyal antara neuron atau yang biasa disebut neurotransmitter. Asam aspartat merupakan asam amino non-esensial, tetapi dapat juga diperoleh dari sumber-sumber lain seperti daging sapi, daging ayam, ikan, udang, asparagus, maupun dari kubis. Asam amino yang selanjutnya yaitu asam glutamat. Asam amino ini merupakan asam amino yang bersifat polar seperti asam aspartat. Asam amino ini merangsang beberapa sel pada lidah manusia. Hal inilah yang mendasari pembuatan penyedap MSG, monosodium glutamat, atau yang biasa kita kenal dengan nama vetsin. Asparagina atau yang biasa disingkat ASN atau N, merupakan analog dari asam aspartat, di mana gugus asam karboksilat diganti dengan gugus amida. Asparagina diisolasi pertama kali dari jus asparagus, sehingga diberi nama asparagina. Asparagina berfungsi penting dalam sintesis amonia. Asparagina banyak terdapat dalam daging, susu, dan telur. Glutamina, GLN atau Ki, pada eukariota merupakan molekul penyimpan NH+, pada otot. Glutamina sering dijadikan sebagai suplemen bagi atlet binaragawan untuk memperbaiki kerusakan otot yang terjadi akibat latihan beban yang berat. Kelompok yang selanjutnya yaitu asam amino basah. Dinamakan asam amino basah karena ia memiliki gugus amina pada rantai sampingnya. Asam amino ini yaitu histidin, arginin, dan lisin. Penelitian membuktikan bahwa lisin dapat mencegah penyakit HSV, herpes simplex syndrome, karena ia bersifat antivirus. Penelitian ini membuktikan bahwa lisin dapat mencegah perkembangan virus penyebab penyakit herpes. Lisin terbukti dapat membantu penyerapan kalsium, pembentukan hormon dan kolagen, serta sebagai antibodi. Secara tidak langsung, lisin juga berfungsi sebagai pembantu selera makan, karena ia membantu detoksifikasi hati dan membentuk enzim pencernaan. Lisin juga berperan penting dalam pembentukan karnitin, di mana karnitin ini dapat mengubah asam lemak menjadi energi. Lisin banyak terdapat dalam daging, keju, ikan, susu, telur, dan kacang-kacangan. Arginin atau yang biasa disingkat dengan ARG atau R
merupakan asam amino yang memiliki kecenderungan basa yang cukup besar karena banyaknya gugus amino di dalam rantai sampingnya. Asam amino ini banyak ditemukan dalam daging, susu, telur ataupun olahannya, serta dalam coklat dan kacang-kacangan. Histidin yang disingkat HIS atau H memiliki gugus siklik. Asam amino ini merupakan prekursor dari histamin yang berfungsi pada sistem saraf. Asam amino ini banyak terdapat dalam ikan kod, ikan tuna, daging ayam, daging kalkun, serta kacang merah. Kelompok yang selanjutnya yaitu asam amino dengan sulfur. Ya, ia memiliki unsur sulfur dalam asam aminonya. Yang tergolong dalam kelompok ini yaitu asam amino metionin dan sistein. Sumber utama dari sistein adalah dari cabai, bawang putih, bawang bombay, brokoli, serta gandum. Serat wol dari bulu domba juga mengandung sistein. Sistein ini diperoleh dari rumput-rumput yang dikonsumsi oleh domba. Jadi, jumlah serat yang diproduksi oleh domba dipengaruhi juga dari jumlah rumput yang dikonsumsi oleh domba tersebut. Metionin merupakan asam amino yang penting bagi sintesis protein, karena metionin merupakan start atau awal dari rangkaian RNA. Sumber utama dari metionin yaitu dari buah-buahan, daging, serta kacang-kacangan. Kelompok yang selanjutnya yaitu prolin. Prolin di sini hanya memiliki satu asam amino yaitu prolina. Asam amino ini kadang-kadang disebut juga bukan merupakan asam amino karena ia hanya memiliki imina bukan amina pada rantai utamanya. Jadi, rantai samping berikatan dengan amina yang terdapat pada rantai utamanya. Kelompok asam amino selanjutnya yaitu kelompok asam amino aromatik, di mana pada rantai sampingnya asam amino ini memiliki gugus aromatik. Asam amino yang tergolong dalam kelompok ini yaitu fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Pada keadaan normal, fenilalanin akan dikonversi menjadi tirosin, di mana asam amino tirosin ini berfungsi bagi sintesis protein, pembentukan zat-zat kimiawi seperti L-dopa, adrenalin, dan juga hormon tiroid. Hormon noradrenalin yang diproduksi dari fenilalanin yang juga berakibat pada pengurangan depresi, sehingga fenilalanin sudah diproduksi sebagai obat antidepresi. Selain itu, ada kelainan yang disebut fenilketonuria, di mana fenilalanin tidak dapat dikonversi menjadi tirosin oleh tubuh. Hal ini sangat berbahaya karena fenilalanin ini bersifat toksik bagi otak. Bagi manusia, hormon tirosin ini berfungsi sebagai prekursor hormon tiroksin yang diproduksi di kelenjar tiroid. Selain itu, tirosin ini berfungsi juga dalam pembentukan melanin, yaitu pigmen bagi tubuh manusia. Tanaman opium menggunakan tirosin sebagai bahan baku untuk pembentukan morfin, yaitu suatu senyawa alkaloid. Triptofan, yang biasa disingkat TRP dan juga disingkat W, merupakan asam amino yang berbeda dari asam amino yang lainnya, karena ia memiliki gugus indol yang tidak dimiliki oleh asam amino pada dasarnya. Triptofan adalah prekursor melatonin, yaitu hormon perangsang tidur, kemudian serotonin, suatu transmitter pada sistem saraf, dan niacin yang merupakan suatu vitamin. Triptofan banyak terdapat dalam coklat, oat, durian, mangga, susu, yogurt, keju, daging, dan biji bunga matahari. Triptofan juga merupakan prekursor vitamin B3, di mana vitamin ini berfungsi dalam menginduksi rasa kantuk. Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung triptofan dapat meningkatkan kualitas tidur. Asam amino dapat disintesis oleh semua makhluk hidup, mulai dari organisme terkecil hingga organisme yang besar. Manusia merupakan hewan tinggi yang tidak dapat mensintesis beberapa asam amino. Asam amino ini harus diperoleh melalui makanan.
Asam amino ini disebut asam amino esensial. Yang tergolong dalam asam amino esensial seperti arginin, histidin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valin. Asam amino memiliki amina yang bersifat basa dan asam karboksilat yang bersifat asam pada saat yang bersamaan. Pada titik tertentu, yaitu pada titik isoelektrik, NH2 akan berubah menjadi NH3+, dan COOH akan berubah menjadi COO-. Nah, pada titik isoelektrik ini, asam amino disebut sweeter ion. Asam amino dapat disintesis. Pada tahap pertama, yaitu kita mereaksikan aldehid dengan amonia dan asam sianida, hingga membentuk suatu aminonitril. Pada tahap selanjutnya, yaitu hidrolisis gugus nitril yang terdapat pada aminonitril. Hidrolisis ini akan mengakibatkan gugus nitril berubah menjadi asam karboksilat sehingga terbentuklah suatu amino. Sintesis ini disebut sintesis Strecker. Demikianlah video kali ini. Pembahasan mengenai fungsi dan struktur dari protein akan dibahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa.